Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Hayati. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai proposal penelitian manajemen inovasi. Sebelumnya, berhormat kepada Bapak Dr. Asmani Setiaji dan Ibu Meliana Adi sebagai dosen pengampu dari mata kuliah manajemen inovasi. Adapun judul proposal yang ingin saya lakukan yaitu pengembangan media pembelajaran berupa lomba kerja peserta didik atau LKPD terhadap hasil belajar peserta didik tingkat SMP kelas 8 dalam materi sistem pernapasan pada manusia. Adapun daftar isi yang pertama ada bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 kajian fisika, dan bab 3 metode penelitian. Yang pertama di pendahuluan adalah latar belakang masalah. Penelitian ini dibuat dikarenakan masih ada permasalahan-permasalahan yang belum teratasi. Adapun permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini, yang pertama ada penggunaan metode pengajaran yang tidak optimal. Yang kedua ada keterbatasan media pendukung pembelajaran. Yang ketiga ada rendahnya hasil belajar peserta didik. Yang keempat pengembangan media pembelajaran yang efektif. Yang kelima kesesuaian LKPD dengan kurikulum. Pada latar belakang ini saya juga membahas beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Octavius Tamago dan kawan-kawannya dengan judul pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis discovery learning pada materi sistem pernapasan manusia kelas 7 SMP. Yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Madia Sinta Diah Damayanti dan kawan-kawannya dengan judul lembar kerja peserta didik atau LKPD interaktif materi IPA sistem pernapasan manusia. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada dalam penelitian, maka dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah media pembelajaran berupa LKPD valid? Yang kedua, apakah media pembelajaran berupa LKPD praktis? Yang ketiga, apakah media pembelajaran berupa LKPD efektif? Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh inovasi media pembelajaran berupa LKPD terhadap hasil belajar peserta didik SMP kelas 8 pada materi sistem pernapasan pada manusia? Setelah rumusan tadi ada tujuan penelitiannya. Yang pertama untuk mengetahui media pembelajaran berupa LKPD valid terhadap hasil belajar. Yang kedua untuk mengetahui media pembelajaran berupa LKPD praktis terhadap hasil belajar peserta didik. Yang ketiga untuk mengetahui media pembelajaran berupa LKPD efektif terhadap hasil belajar peserta didik. Yang keempat untuk mengetahui pengaruh inovasi media pembelajaran berupa LKPD terhadap hasil belajar peserta didik tingkat SMP kelas 8 dalam materi sistem pernapasan pada manusia. Seterusnya, poin yang keempat ada spesifikasi produk yang diharapkan. Produk yang diharapkan adalah LKPD yang ditujukan untuk peserta didik kelas 8 SMP. Spesifikasi untuk lembar kerja peserta didik kelas 8 SMP sangatlah penting. LKPD-nya harus menjadikan beberapa poin berikut, seperti materi, tujuan pembelajaran, desain grafis yang bagus, tata letak, soal dan latihan, jawaban, panduan, penilaian, bahasa, kurikulum, dan evaluasi kinerja peserta didik. Setelah itu ada manfaat. Manfaat di sini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang pertama, penelitian ini memiliki potensi untuk menghasilkan media pembelajaran efektif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 8 SMP pada materi sistem pernapasan pada manusia. Adapun manfaat praktisnya, yaitu penelitian ini dapat memberikan dukungan bagi guru dan instruktur dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih efisien dan efektif. Yang terakhir, dalam pendahuluan ada definisi operasional. Dalam penelitian ini, definisi operasional untuk masing-masing variabel yaitu ada pengembangan, yang kedua media pembelajaran berupa LKPD, dan yang terakhir hasil belajar. Selanjutnya membahas tentang kajian pustaka. Kajian pustaka yang pertama ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang diusulkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim, mengusung konsep pembelajaran inklusif dan holistik. Fokusnya adalah pengembangan kompetensi siswa secara kognitif, afektif, dan psikomotorik, melibatkan kearifan lokal, nilai moral, dan pendekatan aktif siswa. Kurikulum ini juga menekankan penggunaan teknologi dan keterkaitan dengan dunia kerja. Tujuannya adalah menciptakan pendidikan yang merdeka, inklusif, dan relevan, terus disesuaikan dengan dinamika masyarakat. Yang kedua, media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang artinya tengah atau perantara. Itu menurut Suryadi di tahun 2020. Dapat disetarakan dengan segala sesuatu yang menyampaikan informasi dari sumber ke penerima. Dalam konteks pembelajaran, media pembelajaran berperan sebagai perantara untuk mencapai proses pembelajaran yang optimal. Penggunaan media pembelajaran di kelas dapat meningkatkan pemahaman konsep-konsep pembelajaran. Proses pembuatan media pembelajaran melibatkan analisis kebutuhan,
dan karakteristik para peserta didik, penetapan kompetensi, perumusan materi, pengembangan penguatan, evaluasi, dan revisi media. Yang ketiga ada media pembelajaran LKPD. Tujuan pendidikan inklusif yang sudah disebutkan tadi adalah memberikan pengajaran efektif dengan persiapan bahan ajar yang sistematis. Salah satu jenis bahan ajar adalah LKPD yang membimbing peserta didik, meningkatkan pemahaman, dan memotivasi pembelajaran aktif. LKPD menjadi faktor penentu keberhasilan pembelajaran dan kesulitan konsep, mendorong peserta didik untuk berpikir dan sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar. Manfaat LKPD melibatkan keterlibatan aktif serta pengembangan konsep, keterampilan proses, serta memberikan pedoman dan sistematikitas dalam menerima informasi. Poin yang keempat ada materi sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan manusia melibatkan alat-alat seperti hidung, paru, lambung, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Proses pernapasan terdiri dari inspirasi yaitu udara masuk dan ekspirasi udara keluar. Diatur oleh otot-otot antara tulang rusuk dan diafragma. Gangguan seperti infeksi saluran pernapasan, asma, bronkitis, dan pneumonia dapat terjadi. Untuk menjaga kesehatan kita, hindari polusi udara, merokok, dan jaga kebersihan alat pernapasan. Dalam pembelajaran materi sistem pernapasan pada kurikulum merdeka untuk kelas 8 SMP, media pembelajaran seperti gambar, video, animasi, permainan edukatif, dan alat peraga dapat meningkatkan pemahaman siswa. Guru dapat menggunakan berbagai sumber daya termasuk pengembangan media pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Dan penelitian ini yaitu media pembelajarannya LKPD. Poin yang kelima yaitu penggunaan LKPD dalam pembelajaran sains. Pembelajaran sains di sekolah bertujuan memberikan pemahaman konsep ilmiah dan keterampilan pemecahan masalah kepada peserta didik. Penggunaan teknologi seperti simulasi komputer dan sumber daya tambahan seperti peralatan laboratorium mendukung pengalaman peserta didik. Yang keenam atau yang terakhir yaitu hasil belajar. Hasil belajar mencerminkan pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Pengukuran hasil belajar dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk ujian, tugas, dan observasi. Media pembelajaran khususnya LKPD tadi berperan penting dalam mencapai hasil belajar yang efektif. LKPD memberikan panduan struktur bagi siswa, memfasilitasi pembelajaran mandiri, dan membantu pengawasan kemajuan belajar guru. Pemanfaatan LKPD tidak hanya membantu siswa, namun juga memungkinkan dan memberikan umpan balik spesifik untuk meningkatkan pemahaman siswa secara individu. Setelah beberapa poin dari kajian pustaka tadi, di sini saya ada menampilkan kerangka berpikir. Judulnya tadi itu pengembangan media pembelajaran berupa LKPD terhadap hasil belajar peserta didik tingkat SMP kelas 8 dalam materi sistem pernapasan pada manusia. Permasalahannya sudah disebutkan tadi yaitu ada metode ceramah, media ajar 5 buku, dan yang lainnya. Terus itu faktornya ada media pembelajaran, metode pembelajaran, ketertarikan peserta didik dalam mempelajari materi. Ada solusinya yaitu media pembelajaran yang menarik yaitu seperti LKPD tadi. Kondisinya, materi sistem pernapasan pada manusia merupakan media pembelajaran LKPD agar mudah dipahami dan tidak bosan. Hasilnya, pengembangan media pembelajaran berupa LKPD dapat meningkatkan hasil belajar para peserta didik. Bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama ada model pengembangan. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan research and development. Jadi penelitian pengembangan ini mengadopsi model EDI. Model EDI adalah salah satu proses pembelajaran yang bersifat interaktif dengan tahapan-tahapan dasar yang pembelajaran efektif, dinamis, dan efisien. Terus itu ada lokasi, populasi, sampel, dan subjek penelitian. Lokasi penelitian yang akan dilakukan di sekolah SMP Negeri 3 Banjarmasin. Populasinya yaitu seluruh peserta didik tingkat SMP Negeri 3 Banjarmasin. Yang ketiga ada sampel dan subjeknya yaitu peserta didik tingkat SMP kelas 8 yang sedang mempelajari materi sistem pernapasan dan objeknya yaitu media pembelajaran LKPD. Teknik samplingnya, pertama ada kriteria sampelnya itu peserta didik tingkat SMP kelas 8 yang sedang mempelajari materi sistem pernapasan manusia, dan teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Instrumen penelitian yang dilakukan yaitu ada lembar validasi, angket, soal tes hasil belajar. Sedangkan teknik analisis data yaitu data proses pengembangan media, data penilaian pelayanan media, data analisis penilaian validasi hasil, dan data analisis FGN. Adapun yang terakhir yaitu pengumpulan datanya dilakukan dengan dokumen, wawancara, angket untuk peserta didik, dan soal tes hasil belajar. Sekian dari saya, apakah ada yang ditanyakan? Silakan Yuni. Perkenalkan, saya Yuni Wahyuni, izin bertanya. Pada latar belakang, peneliti ada menjelaskan tentang kesesuaian LKPD dengan kurikulum. Jadi pertanyaannya,
Mengapa kesesuaian LKPD dengan kurikulum menjadi salah satu permasalahan yang perlu diatasi dalam penelitian Anda? Baik, terima kasih pada ini atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi, kesesuaian LKPD dengan kurikulum memiliki implikasi signifikan terhadap kualitas pendidikan. Kurikulum bertindak sebagai panduan utama dalam menyusun materi pembelajaran, sedangkan LKPD berperan sebagai instrumen konkret untuk implementasi kurikulum tersebut di kelas. Jadi, ketidaksesuaian antara LKPD dan kurikulum dapat mengakibatkan sejumlah konsekuensi yang merugikan. Salah satunya yaitu peserta didik mungkin tidak dapat mendapatkan materi yang sesuai dengan tujuan kurikulum nasional ataupun lokal. Hal ini dapat menghambat pengembangan kompetensi yang diharapkan oleh sistem pendidikan. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Jadi itulah presentasi proposal saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.